Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda bisa mengikuti dan menyaksikan program kami. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu, tanggalnya 13 Oktober 2021. Apa kabar Anda? Sehat ya? Baik ya semuanya, semoga masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, setiap hari Rabu nanti kita akan berkenalan dan mengetahui lebih detail begitu ya tentang UKM-UKM yang ada di Sidoarjo, dalam Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini kita nanti akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Tanggulangin. Ya, ada apa saja yang nanti bisa kita tampilkan. Nah, ini nanti ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Jauh-jauh datang dari Tanggulangin ini ya. Pagi-pagi udah datang loh ya tadi di studio. Ada Mbak Sari dengan brandnya Amaryllis. Nah, Amaryllis ini nama produk brownies ya. Kemudian ada Mbak Dia Eka Nareswari ya dengan brandnya bernama Nareswari, Nares atau Nares ya. Ini menampilkan olahan makanan yakni puding karakter. Nah, kalau mungkin Anda pernah tahu puding kan biasanya hanya selapis dua lapis, mungkin warna coklat sama putih kayak gitu kan. Nah, sekarang itu ada karakternya. Nah, karakter ini mungkin ada floral, ada animal ya, ada mungkin karakter-karakter tokoh-tokoh pewayangan. Susah ya kalau tokoh-tokoh pewayangan. Jelimet. Tokoh kartun. Oh, tokoh kartun itu mungkin gampang Doraemon atau apa gitu ya. Cuman warna biru putih sama tul-tul merah hitam gitu sudah jadi gitu ya. Pewayangan Soro ini. Nanti kita kenalan ya. Baik, Mbak Sari, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mbak Sari. Coba ini nanti bisa dilihat di tampilan kita nih ya. Warnanya pakai jilbab apa ini? Kuning kunyit ya. Oke. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Dia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Ini pakai biru dongker. Oke, saya ke Mbak Sari dulu. Ini ya, Mbak mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya brand atau produk Amaryllis ini, kemudian mulai kapan bergabung mungkin dengan Dinas Koperasi ya. Selama ini apakah apa yang diusahakan oleh Mbak Sari itu mendapat support atau dukungan atau mungkin bantuan ya dari Dinas Koperasi seperti apa ini? Monggo silakan dengan awalnya saya berkecimpung di dunia perkuean istilahnya ya, kuliner ini kurang lebih tahun 2016. Awalnya saya bikin kue kering. Ya, kue kering. Karena karena di rumah tidak ada kesibukan, akhirnya saya berusaha untuk menyibukkan diri saya dengan bikin kue kering. Tapi Mbak Sari ini memang maksud saya kan tidak semua orang nih bisa bikin kue kering, atau mungkin memang suka hobi gitu ya? Awalnya bukan hobi ya, tapi karena saya melihat dulu kakak saya memang sudah awal terjun ke dunia kue kering. Ya, saya belajar dari situ awalnya. Akhirnya saya mencoba di kurang lebih tahun 2016 itu saya mencoba untuk bikin kue kering dan alhamdulillah di awal pertama itu banyak sekali yang order gitu. Akhirnya kenapa nggak saya lanjutkan ya. Akhirnya saya mencoba untuk terus tapi kan karena kue kering ini momennya ramenya di momen-momen tertentu ya. Nah, terus di hari-hari biasa ngapain gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk bikin brownies. Nah, bikin brownies. Awalnya saya pakai coklat. Dengan varian coklat. Nah, yang kedua akhirnya saya terjun ke yang varian green tea dan green tea. Alhamdulillah banyak sekali yang suka gitu. Terus saya masuk ke dinas itu kurang lebih sekitar tahun 2018. Itu saya masuk ke dinas akhirnya saya mencoba untuk mengurus PIRT. Nah, dengan dinas itu saya difasilitasi untuk ngurus PIRT. Akhirnya saya dapat sertifikat PIRT itu ada kurang lebih 7 produk saya, kue kering, brownies juga ada.
terus selanjutnya saya dapat fasilitas sertifikat halal. Nah, saya mengurus sertifikat halal. Alhamdulillah kemarin juga sudah keluar sertifikat halalnya. Dan saya juga difasilitasi oleh Disperindak untuk fasilitas merek. Nah, tapi untuk merek karena lama ya, sampai sekarang pun masih proses. Ya, alhamdulillah untuk semua produk Amaryllis mulai dari kue kering, brownies sudah bersertifikat halal dan sudah ada izin PRT-nya. Oke. Dari kue kering ke brownies, kenapa brownies yang dipilih, Mbak Sari? Saya memilih brownies karena bukan hanya anak-anak yang suka ya, remaja, bisa orang tua. Jadi saya melihat cemilan ini bisa dipakai untuk istilahnya bisa disajikan untuk sehari-hari, ya kan. Terus untuk hantaran, misalkan untuk orang-orang tersayang, saya request dong untuk yang ulang tahun gitu. Tapi kebanyakan yang mereka suka adalah untuk kalau anak muda suka yang green tea. Kalau yang anak-anak biasanya mereka lebih suka yang coklat. Oke, ini ada berapa varian jadinya? Ada dua varian, coklat dan green tea. Coba bisa ditunjukkan, mungkin diangkat Bu. Iya. Oke. Ini varian coklatnya. Coba. Ya, ini varian coklat. Oke. Ini varian coklatnya, ukurannya yang large. Yang besar ya. Itu harganya berapa kalau segitu ya, Mbak? 75.000. 75.000. Ada berapa piece itu? 25. 25. Itu dipotong kecil-kecil jadi praktis gitu ya. Enak kan kalau udah dipotong gitu kan langsung. Sudah, ya tinggal makan aja. Tinggal makan. Nggak perlu dipotong lagi. Tinggal lap-lap dan itu ternyata dalam satu kemasan itu ada, meskipun rasanya dominan coklat, tapi ada varian-variannya ya kan. Toppingnya juga bisa di-request sesuai pesanan customer. Misalnya dia minta yang aku kacang semua gitu. Jadi mereka sesuka mereka mintanya yang apa. Oke, terus yang green tea ini coba ditampilkan green tea. Ini juga ini memang kemasannya separuh gini ya, Mbak Sari ya? Iya, jadi Amaryllis ada dua kemasan brownies. Jadi untuk yang large, yang medium. Ini yang medium. Ya, jadi misalnya mereka budget mereka hanya cukup untuk yang medium, yang medium. Oke, kalau yang medium berapa ini? Ini kalau yang untuk green tea 45. Oh, beda berarti sama yang coklat ya? Beda. Kalau yang coklat? 75. Kalau mediumnya coklat? Mediumnya coklat cuma 40. 40. Kalau yang green tea 45 kan? Selisih 5.000 ya. Oke, isinya itu ada berapa nih? Ada 10 ya. Piece ya. Oke, menarik ya. Coklat sama hijau, perpaduan warna yang nature gitu, alami pas gitu. Nah, saya pengen tahu juga ini sebenarnya banyak ya kayak donat itu kan juga sebenarnya, tapi Mbak Sari pilih brownies mungkin karena ini aja mungkin ya, atau gimana? Ada faktor apa begitu? Ya, karena kebetulan anak-anak saya juga suka brownies ya. Iya. Suka brownies. Jadi atau mungkin dulu itu kan lagi tren banget toh, brownies itu lagi tren banget. Iya betul, lagi tren. Lagi tren. Cuman kan memang setiap kompetitor punya kelebihan tersendiri. Nah, gitu. Sekarang kelebihan dari produk Amaryllis ini apa dibanding yang lain? Ya, kelebihannya karena produk Amaryllis ini sudah bersertifikat halal. Sehingga bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas dan premium. Gitu. Oke, baik. Untuk karena ini kan buatan sendiri ya, Mbak Sari ya. Saya yakin pasti melalui trial error sudah berapa kali kan gitu kan. Benar. Nah, untuk menentukan rasa yang pas dari produk ini itu bagaimana dulu awalnya? Awalnya yang mencoba, terus minta pertimbangan siapa kan begitu. Iya. Yang gimana? Saya pertama kali yang anak saya ini apa namanya seleranya agak tinggi ya. Jadi maksudnya untuk makanan, Jadi kalau awalnya dia bilang ini kurang coklatnya kurang pas gitu, agak kemanisan. Itu saya coba lagi. Akhirnya saya juga kasih ke beberapa temen, iya kemanisan kayak. Akhirnya saya mencoba untuk mengurangi mungkin gulanya atau mungkin apa namanya coklatnya saya ganti. Akhirnya saya menemukan coklat yang pas. Dan sampai sekarang resep itu dipakai sampai sekarang ya. Nggak ada perubahan-perubahan gitu ya. Baik.
Nah, nanti kita akan sambung lagi. Saya bergeser ke Mbak Dia. Mbak Dia, ini mungkin juga bisa diceritakan ini Mbak asal mula dari brand Naraswari ini kenapa harus sama dengan namanya? Kemudian kenapa pilih puding karakter? Di mana puding karakter ini kan agak susah, mungkin butuh ketelatenan ya. Dan saya kira butuh sentuhan seorang arts gitu ya, sentuhan seni-seni gitu ya. Meskipun pada dasarnya sesuai order juga sih, iya kan? Saya pinginnya Putri Duyung yang sedang menari-nari di atas awan, itu kan sesuatu yang aneh sebenarnya. Biasanya kan di pantai nih Putri Duyung, tapi mintanya di atas awan gitu kan. Saya mau mintanya apa, Aquaman misalnya kayak gitu-gitu. Nah, ini kan perlu belajar dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan tentang histori dari produk Naraswari ini, asal mulanya seperti apa dan sebagainya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naraswari itu kalau nama asli saya Eka Kusmaningrum, karena anak saya suka puding, yang kecil itu namanya Naraswari dari anak saya. Pertama itu kalau dibelikan kue ulang tahun gitu nggak pernah dimakan. Akhirnya saya bikin puding kecil-kecilan, dikasih karakternya kesukaan anak-anak, ikan apa gitu. Akhirnya habis. Pertama saya bikin tuh saya up di story, banyak yang suka gitu. Akhirnya saya bikin tahun pertama saya up orderan di sosial media itu tahun 2017. Itu mulai saya perkenalkan produk Naraswari. Pertama cuma puding ulang tahun aja, kecil gitu. Akhirnya teman sekolah apa gitu cocok gitu. Akhirnya saya berani terus up di sosial media Instagram, FB sama story di WA. Dari situ brand Naraswari terkenal. Saya ikut dinas koperasi untuk sertifikat halal sama merek. Bantuan dari dinas koperasi juga banyak, seperti packaging, cara branding, itu juga membantu saya. Akhirnya dari tahun ke tahun ada item tambah produk, seperti hampers buat lamaran, puding hampers, terus ada lagi puding buat snack box, puding cup. Akhirnya banyak. Dari situ tambah penggemarnya tambah banyak, customernya. Akhirnya saya ke puding lebih besar, dari yang kecil ke besar, puding tart yang lebih kayak puding Wending gitu bisa juga dari besar. Oke, baik. Nah, ini asal mulanya Mbak Dia ini memang punya hobi gimana? Ini kan tidak semua orang bisa nih. Memang Mbak Dia ini punya basic pinter gambar atau apa kayak gitu atau gimana? Atau untuk membuat puding karakter ini, nggak perlu harus pinter gambar kok. Semua orang bisa kayak begini. Kayak gimana nih? Semua orang itu bisa sebenarnya itu. Saya itu nggak ada basic. Saya lulusan teknik sipil, cuma pikiran saya itu kalau gini ya gini, dipas-pas saja. Coba kalau resep itu saya lihat di YouTube, sering belajar di YouTube kalau pewarnaan gitu, apa yang harus dipadukan warna biru sama biru sama hijau jadi apa gitu. Belajar dari YouTube cuma otodidak aja Mas. Otodidak. Iya, cuma kalau gambar ngelukis itu ya memang biasa gambar, biasa cuma. Saya yakin pasti ada deh ya, maksudnya basically itu ada ada seninya gitu kan, karena kadang-kadang kita kurang percaya diri ya, kalau misalnya memang kita nggak terlalu pinter, kemudian terus kita misalnya pakai yang berkaitan dengan art ya, seni, itu pasti kan kita itu harus menampilkan semenarik mungkin, iya kan, semenarik mungkin, karena pandangan orang pertama itu adalah hasil dari apa yang kita jual. Kalau misalnya memang dari warnanya aja
kuning kok dicampur hitam, dicampur biru, aduh, ini gimana saling tabrak tapi membuat mata nggak nyaman kayak gitu. Nah itu kan juga harus dipikir gitu loh, cara memadukan warnanya, kemudian bentuk-bentuknya, ya kan, apa yang floral, bunga-bungaan atau apa, nah kayak gitu. Nah Mbak Dia untuk mengembangkan potensi itu apakah hanya belajar otodidak saja atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan atau bagaimana? Kalau komposisi bahan sering ikut pelatihan ya, karena kalau puding itu kan berair, bagaimana puding itu biar nggak terlalu berair, terus biar puding itu kalau packaging cara pengirimannya bagus gitu. Kalau cuma pewarnaan ya imajinasi sendiri, kayak mengalir sendiri, tangan itu ngikut apa yang saya pikirkan itu sudah ngikut. Kalau coba ditunjukkan gimana sih contoh dari kreasi Mbak Diah Eka. Ini salah satu puding karakter. Nah, ini sesuai request customer. Kadang ada yang karakter kesukaan, ada yang profesi, kadang ada yang polisi atau tentara gitu. Tergantung request customer pokoknya. Ini bisa dijelaskan nih Mbak, ini Mbak dia bikin sendiri atau pesanan orang yang ini? Kalau ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Semuanya saya bikin sendiri. Cuma enggak, maksud saya ini produk, ini bikin sendiri atau udah dipesan orang ini? Enggak, bikin sendiri. Enggak ada pesanan orang. Enggak ada pesanan. Nah, bisa dijelaskan nih kira-kira kenapa harus biru, kenapa harus ada bebek, harus ada ikan? Kenapa ini? Kalau biru itu mungkin apa? Kalau ikan kan bawahnya, kalau ikan kan mesti ada biru. Kalau bebek kan kuning. Ya ikannya ngikut gitu aja. Kalau pewarnaan apa gitu bisa ngikut, tapi biasanya ada yang request, ada yang minta pink, ada yang coklat gitu kan, macam-macam. Memang ini rasa sesuai warna Mas. Kalau biru kayak ini vanilla, kalau putih leci, kalau coklat gitu. Jadi sesuai warna aja. Jadi warna itu menunjukkan ini rasa ya. Sesuai rasa. Oke. Iya, baik. Jadi apa yang saat ini ditampilkan oleh dua narasumber kami, yaitu brownies dan puding karakter, ini bisa menjadi contoh buat kita sahabat Suara Sidoarjo yang ingin mencoba gitu ya, kira-kira yang mana yang akan siapa tahu mungkin ada ini jadi inspirasi buat sahabat Suara Sidoarjo dan mengikuti gitu ya. Nah, coba ditunjukkan lagi. Ini yang Mbak hampers Dia. Mas. Oke. Ini yang hampers ya. Nah. Ini hampers ini bisa buat lamaran, buat bisa kasih gift ke orang tersayang. Coba dibuka. Maksud saya bisa diambil nggak itu? Bisa. Ini sudah di label Nares. Oh ya, udah agak susah nanti ya. Coba dipertunjukkan. Jadi ini per cup ya. Per cup. Pudingnya per cup. Saya ingin tahu nih ya, kalau puding karakter itu apa bedanya dengan puding yang yang pakai suntik-suntik itu loh? Beda. Kalau puding suntik itu memang nggak pakai cetakan. Itu puding suntik sesuai apa namanya? Sesuai yang disuntik itu, maksudnya? Itu kan nggak perlu ditanam. Nah ini kan ditanam. Maksudnya itu ada di dalam gitu ya Mbak ya, kalau yang disuntik-suntik itu ya. Nggak perlu ditanam. Kalau puding karakter kan ditanam. Dan itu ada cetakannya ya kalau cetakan. Karakter ya. Jadi bedanya itu ya. Kalau suntik nggak pakai cetakan. Oke. Nah ini saya ingin tahu ya, harganya berapa ini? Untuk yang tadi sesuai dengan diameter pudingnya. Kalau segini biasanya ini diameter 18 harga 65. 65. Oke. Terus yang kalau cup-cup itu? Kalau cup ini harga 35, tergantung isinya juga. 35 juga isi berapa itu? Isi 4. 35 isinya 4 ya. Oke. Ini kalau boleh tahu komposisinya apa saja sih Mbak? Maksudnya ingredients bahan-bahannya? Ini cuma apakah susu. Sama dengan yang lain atau apa, gimana nih kelebihan atau keistimewaan dari produknya Mbak Dia ini apa nih?
Kelebihannya kalau puding, dibanding yang lain. Mungkin semua orang itu bisa bikin puding ya. Cuma kalau kadang ada yang pakai susu kental manis, ada yang pakai susu segar, ada yang pakai susu ultra. Jadi tergantung request customer pingin yang harga premium atau yang standar aja gitu. Kalau premium itu bisa sampai diameter 18 harga 100.000. Kalau yang saya bawa ini cuma standar aja. Harganya tadi berapa? Harga 65. Pakai susu SKM. Oke, jadi perbedaannya cuma komposisi bahan aja. Komposisi ya. Pakai susu sapi atau susu SKM. Oke. Tapi kalau gini, saya ingin nanya pada Mbak Sari juga Mbak Dia ya. Pada suatu saat orang itu pasti ada mengalami agak gimana titik jenuh ya, dalam arti aduh saya kok cuman begini-begini aja ya, saya ingin mengembangkan berinovasi nih, misalnya begitu ya. Misalnya mungkin selama ini Mbak Dia sama Mbak Sari ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah akhirnya itu terbuka ya, cara pandang, pola pikir, oh iya ya benar ya. Nah kira-kira kalau misalnya memang ingin mengembangkan atau berinovasi, suatu saat itu pingin seperti yang bagaimana? Mbak Sari? Silakan. Kalau saya pengennya brownies ini nggak cuma 2 varian ya. Ya. Jadi saya juga nantinya sebentar lagi juga akan ada varian baru dari brownies sama rilis, bukan cuman hanya panggang juga, tapi juga ada yang kukus. Nah, untuk packagingnya rencananya saya juga untuk yang biasanya kan kalau untuk apa namanya yang premium itu rencana saya juga saya bikin kemasan yang tersendiri. Jadi kemasannya itu nanti biasanya kan kalau packagingnya dalam bentuk karton atau apa gitu kan setelah habis dimakan dibuang gitu kan. Nah pengennya nanti rencananya packaging saya itu setelah kue habis packagingnya masih bisa dipakai. Rencananya seperti itu. Dan jadi apa namanya? Menambah varian-varian. Reuse ya, apa sih namanya istilahnya itu reuse cycle atau apa? Jadi sesuatu yang udah kepake nggak berguna itu bisa dimanfaatkan lagi gitu loh. Mungkin bisa jadi tempat apa gitu daripada dibuang kan gitu. Kalau selama ini kan packaging bagus cuman sebentar aja dipakai. Jadi gitu kalau kan. Mbak Sari itu pinginnya berinovasi tetap aja produknya brownies tapi ada varian-varian lain. Varian-varian gitu ya. baru lagi. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Dia, ini gimana Mbak Dia? Ada saya pingin gimana? Puding saya disatukan sama roti kue, jadi ada kue atasnya ada puding gitu. Masih belum maunya pingin seperti itu ya. Mungkin spong cakes ya atau apa ya? Bisa bikin seperti kayak pie mas ya. Yang pie itu ya, tapi di atasnya dikasih puding. Itu bisa juga. Tapi pengennya roti terus atasnya puding gitu Mbak. Roti. Jadi kan segernya itu nggak enak ada rotinya. Tapi belum masih mungkin tahun depan masih direncanakan. Iya, kalau yang roti memang saya belum menemukan ya kalau sekarang ya yang roti yang biasanya itu memang pie gitu ada pudingnya atau spong cake kayak gitu-gitu. Nah, spong cake itu kan memang campurannya puding ada bahan rotinya. Nah ini roti kayak roti kukus gitu, atasnya kasih puding gitu. Di ini aja di mix brownies atasnya puding. Bisa kolaborasi ya. Ini kan. Coba nanti dipikir kira-kira gimana ini ya yang misalnya cocok yang mana, misalnya kalau apa yang green tea itu nanti pudingnya yang cocok rasa apa gitu. Kalau memang sama-sama menonjolkan rasa dan keluar atau enggak match atau enggak ngeblend itu enggak enak. Jadi memang harus harus bisa ngeblend rasanya.
itu mungkin untuk usulan gitu ya. Kalau coklat nih cocoknya apa sih kayak gitu? Mungkin vanilla kayak gitu-gitu ya, dipakai rasa apa gitu. Kalau misalnya rasa nangka satunya durian kan nggak cocok. Iya kan? Sama-sama strong gitu loh. Iya kan? Mungkin pandan satunya apa gitu, kelapa atau apa. Nah, itu udah masuk deh kayaknya. Nah, sekarang saya mau nanya tentang pemasaran nih. Pemasaran, apakah selama ini ada kendala-kendala atau bagaimana sih sebenarnya, atau dalam hal apa ini pemasaran ataupun kendala-kendala yang ditemui? Kalau kendala saya saat ini karena memang saya produksi sendiri ya, nggak ada yang bantu untuk misalnya gini, kalau apa namanya penjual itu kan dia harus aktif di sosmed, harus aktif bikin TikTok atau bikin video atau upload foto gitu kan. Nah, kadang waktu saya itu nggak cukup untuk apa namanya upload video atau bikin gitu ya. Nah, itu kendala saya di situ. Jadi mungkin selama ini saya belum maksimal di apa namanya? Pemanfaatan di pemanfaatan medsos ya. Iya betul, paling cuman IG, FB gitu aja, WA gitu aja. Tapi gimana? Itu sudah kewalahan atau bagaimana? Kalau sampai kewalahan sih belum ya. Belum. Masih bisa diatasi masih bisa diatasi. Cuman kadang kalau pas lagi banyak memang sampai malam pun ngoven. Untuk yang dia pengen pagi udah ready gitu kan. Jadi Mbak Sari ini masih belum punya karyawan ya? Karena kan di-handle sendiri. Masih sendiri. Jadi kebetulan kemarin juga nyoba di e-commerce, Shopee itu juga masih belajar. Jadi saya masih belajar upload, masih belajar. Tapi belum ada yang belum pecah telur lah istilahnya gitu, karena memang belum fokus belajar di situ kan. Belum ada waktu, itu aja sebenarnya kan. Kalau kayak UKM gini kan kendalanya memang seperti itu kebanyakan ya. Seharusnya mereka harus punya tim sendiri, tim khusus untuk apa namanya upload foto atau bikin video, mungkin seperti itu. Jadi pemasarannya selama ini hanya melalui medsos tapi tertentu aja, kayak IG, Facebook kayak gitu sama gitu. Terus kayak misalnya kayak kuliner gitu, ya gitu aja. WhatsApp juga ya. Iya betul. Terus ini kalau mau pesan gimana nih caranya? Kalau pesan bisa langsung ke WA saya atau langsung ke apa namanya bit.ly amarilis.food juga bisa, atau di IG amarilis.food juga bisa, atau langsung ke FB-nya Dapur Amarilis. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Dia ini gimana Mbak? Kendala-kendalanya apa saja dan bagaimana pemasarannya selama ini? Kalau kendala sih sudah mungkin nggak ada ya. Kalau saya sudah aktif sosial media, sudah aktif semua Mas. Kayak FB, IG, WA sudah aktif semua. Kontak saya sudah ada 300-an. 300 lebih mungkin kontak person saya di WA. Jadi kalau saya ngupload barang ready gitu cepet. Oh iya. Waduh. Enggak. Ya Mbak ya. Ya. Kalau namanya manusia gitu ya? Kan mungkin memang masih kurang, kalau saya masih kurang maksimal. Kayak sosial media saya gimana kalau menurut orang anak teman-teman wis apik Mbak gitu IG saya, tapi di IG itu sudah follower sudah banyak, alhamdulillah sudah sesuai keinginan saya gitu. Kalau apa namanya FB juga gitu, sudah berteman sudah banyak gitu. Untuk pemesanan mereka saya lewat story aja gitu sudah cepet. Jadi kalau pegawai belum. Kalau kayak Mbak Sari gitu pengen ada kru untuk belum ada. Sosial media juga belum ada. Semua saya tangani sendiri. Bikin jadi YouTube, bikin TikTok. Mbak Dia ini juga belum punya karyawan ya, masih ditangani sendiri gitu ya. Kalau order gitu langsung lihat di galeri saya IG gitu, IG Puding Nareswari sudah bisa di situ. Oke, saya ingin tahu juga nih, apakah selama ini juga pernah ikut pameran-pameran atau pelatihan-pelatihan mungkin untuk mengembangkan
Sudah. Apa yang selama ini? Nah, gimana? Selama pandemi belum ya. Memang kalau selama pandemi masih libur. Gimana Mbak Sari? Mereka itu berkontribusi apa dalam mengembangkan usaha Mbak Sari dan Mbak Dia? Itu ya? Iya betul. Iya, di pelatihan-pelatihan itu memang banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Mulai dari branding, caranya branding, terus cara kemasan. Ada satu mentor yang sampai sekarang itu mengena di saya. Intinya fokus di satu produk. Gitu. Intinya gitu, fokus di satu produk, jangan menjual banyak produk. Jadi intinya fokus di satu produk, setelah produk itu booming, baru produk susulan itu pasti akan mengikuti. Itu yang selalu saya ingat. Jadi rumus itu masih berlaku untuk saat ini ya? Iya, masih berlaku untuk saat ini. Jadi saya sekarang fokusnya ya di kue kering sama brownies ini, dua ini aja. Untuk yang lain sebenarnya, kalau untuk yang lain, kalau kue-kue basah masih sih kalau pas ada acara ya, mereka kalau arisan atau apa, saya masih terima sih. Cuman fokusnya saya tetap di kue kering sama brownies. Terus kalau untuk pameran, terakhir ikut pameran yang di Sun City. Nah kebetulan, alhamdulillah di situ juga laku kue keringnya. Kalau untuk brownies saya nggak bawa, saya bawanya yang untuk kue kering aja. Laku di situ ya, kebetulan yang beli juga orang-orang petinggi di situ ya. Ya yang datang di situ ya, alhamdulillah itu aja. Itu yang terakhir saya ikut pameran di Sun City. Untuk yang lainnya belum ikut lagi. Oke, kalau Mbak Dia gimana nih? Kalau saya belum pernah ikut pameran atau pelatihan-pelatihan, belum pernah. Kalau pelatihan sering, kayak branding, packaging, e-commerce gitu kan, saya ambil yang gitu-gitu. Kalau pelatihan nggak semua saya ikuti. Kalau pelatihan yang perlu aja, cuma e-commerce, branding sama packaging. Kalau pameran belum pernah Puding Nareswari. Saya fokus ke e-commerce soalnya di sosial media. Oke, jadi cenderung ke pemasarannya sebenarnya. Iya, karena kan produk puding ini kan pre-order nggak awet toh Mas. Kalau ikut pameran itu kan agak repot. Kalau pameran itu repotnya bawa apa softcase. Ini sampai berapa sih? Maksudnya tahannya berapa hari? Kalau suhu ruang 1 hari. Oh iya kalau ya. Suhu kulkas, cuman sehari aja ya. Kalau suhu kulkas bisa 4 hari gitu. Tergantung, kalau buah nggak sampai 4 hari. 3 hari, 2 hari sudah kan kecut. Betul. Berarti buahnya mungkin harus ada proses memasaknya dulu ya biar awet, atau bagaimana? Nggak ada. Maksud saya gini. Buah itu kan ada yang segar, ada yang kalengan, iya kan? Kalau kalengan mungkin agak awet, saya nggak tahu ya. Yang segar mungkin ya itu tadi dalam sehari udah kecut misalnya. Nah, pernah nggak berinovasi dengan buah-buah segar sama kalengan gitu yang lebih tahan lama, yang mana? Kalau tahan lama semuanya sama, kan nanti juga disiram pakai puding plan itu. Jadi kan kalau disiram pakai puding plan kelihatan kinclong, ya kelihatan seger gitu. Kalau walaupun buah kaleng. Tapi kalau stroberi tetap cari yang seger, kayak stroberi, kalau mangga gitu cari yang seger. Gak bisa kaleng. Iya, juga nggak ada sih kayaknya stroberi kaleng ya. Kalau kaleng tuh biasanya pepaya, jeruk sama leci ya, itu. Dan tapi untuk tampilan kayaknya kurang menarik ya. Kurang menarik. Saya bisa pakai buah seger. Warnanya kurang strong gitu loh, yang baunya juga. Kalau buah kaleng itu nyengat Mas. Kalau disiram gitu kelihatan sehari gitu sudah warnanya kecoklatan kalau leci kaleng. Oke, jadi mending yang seger-seger aja ya. Oke, baik. Nah, saya pengen tahu nih, omsetnya juga sampai berapa sih dalam malu nih kalau omset. Saya pengen tahu dalam sebulan itu sampai berapa sih? Aduh, berapa ya? Pernah nggak menghitung gitu? Mungkin sampai antara 1 sampai 5 jutaan lah kayak gitu, atau nggak sampai, mungkin 1 sampai 3 aja. Iya, 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Oke, kalau Mbak Dia ini? Kalau puding itu saya 1 hari itu bisa 4 karakter, bisa sama puding itu, puding cup bisa ada yang sampai 100. Nah, kalau berarti kan 400 per hari ya kan? 400 kali 30 itu 120, 1 juta lebih ya, berapa ini? 12 juta. Iya, saya 1 bulan bisa
Kalau 5 ke atas beruntung bisa 10 juta. Gitu. 12 juta hitungannya itu kasar ya. Itu belum dipotong hari Minggu kalau misalnya Minggu off ya kan. Ya kalau Nggak misalnya ada off ini. Oh nggak ada, apalagi nggak ada. Bisa langsung umroh. Amin. Iya. Ya udah, Mbak Sari sama Mbak Dia nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat tetap di Suara Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Akan diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain.
insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indihome TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di Indihome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama Indihome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kali ini ada dua informasi panggilan sidang dari dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Irna Susanti binti Ahmad Rustaman, dulu tinggal di Jalan Kertanegara, Gang Merpati nomor 56H. RT 8 RW 12 di Desa Sawut Ratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Irna Susanti binti Ahmad Rustaman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 13 Oktober jam 8 pagi. Kemudian panggilan sidang yang kedua atas nama Mas Duki Ridwan bin Rianto, dulu tinggal di Dusun Kletek, RT 16 RW 7 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Mas Duki Ridwan bin Rianto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu 13 Oktober atau hari ini ya, jam 8 pagi.
Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Korcam Tanggulangin. Dengan Mbak Sari juga Mbak Dia Eka. Ini Mbak Dia sama Mbak Sari ya. Kita lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung dijawab gitu ya. Yang pertama dari Ibu Ani ada di Sukodono. Ini menanyakan pada Mbak Sari, bagaimana Ibu menjaga kualitas produk agar tetap bagus. Kemudian dari Mbak Ika yang ada di Candi, ini untuk Mbak Dia. Ibu, apa yang menjadi ciri khas produk Nareswari? Kemudian dari Mbak Linda yang ada di Porong, ini untuk Mbak Sari. Bu, mohon beri tips bagaimana cara membuat brownies yang enak dan gampang ditelan. Ya, kadang-kadang mungkin nyeret-nyeret gitu ya. Iya, berarti kita kalau puding langsung seler. Kalau puding gitu. Tips and triknya Iya. Nah, ini bisa langsung dijawab. Monggo silakan. Apa ini yang pertama tadi, Mas? Yang pertama itu bagaimana Ibu menjaga kualitas agar tetap bagus? Yang harus dijaga kualitasnya adalah pertama bahan yang kita gunakan ya. Bahan yang kita gunakan kalau bisa yang memang kalau di Amarilis ini harus bahan-bahan yang premium dan sudah ada bersertifikat halalnya. Semuanya. Jadi nggak ada yang misalnya kayak tepung timbangan gitu, nggak ada. Jadi semua berkemasan. Dan mungkin kalau kualitas menjaga kualitas mungkin dari cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya juga harus higienis, bersih. Terus bisa dibilang brownies ini agak-agak susah juga kalau untuk pembuatannya. Jadi kadang ada yang bantat atau mungkin itu juga perlu proses panjang. Perlu proses panjang. Karena memang saya sendiri walaupun sudah sering bikin pun tapi pernah gagal kadang ya, Bu, pernah gagal gitu. Kenapa kok nggak bisa jadi seperti ini? Kenapa kok gini gitu? Itu kadang-kadang karena faktor apa ya kira-kira ya? Karena kita kalau brownies khususnya untuk kue panggang ya, kue oven lah istilahnya, walaupun nggak cuma brownies aja, kita harus berteman dengan oven, berteman dengan oven yang kita gunakan. Tahu gitu ya, jadi mengenali. Intinya, kalau brownies itu suhunya harus seperti ini gitu. Untuk kue kering harus seperti ini gitu. Itu harus benar-benar. Jadi saya kalaupun bikin itu, saya nggak pernah ninggalin oven. Jadi di depan itu kadang saya center loh, Mas. Saya center sampai saya melihat apakah shiny-nya itu keluar gitu. Brownies panggang itu kalau shiny tidak keluar itu intinya brownies itu nggak bagus. Bantet itu ya? Bukan. Bantetnya enggak sih. Tapi dia nggak bagus gitu. Dilihatnya itu nggak cantik gitu loh. Itu pun saya pernah ngalami gitu loh. Jadi nggak segampang yang kita karena sering udah setiap hari bikin banyak berhasil terus enggak. Jadi tetap ada yang namanya gagalnya itu ada gitu. Tapi memang nggak semua. Jadi kita harus benar-benar kalau untuk kualitas pertama ya dari bahan itu tadi, prosesnya, terus harus juga berteman dengan ovennya itu tadi, itu terus packagingnya, pengemasannya harus mungkin yang lebih baik supaya awet, nggak dimakan semut mungkin ya, itu aja. Karena coklat kan rawan ya, rawan dengan semut. Kemudian yang kedua ini beri tips bagaimana membuat brownies yang tadi mungkin nggak harus dibuka semua, kan dapurnya beda. Itu tadi kalau tipsnya itu pokoknya resep yang kita gunakan itu harus benar-benar istilahnya timbangannya mungkin ya harus pas, terus cara ngocoknya mungkin karena
Biasanya kalau Tapi kalau dibanding bikin kue lain, brownies ini ribet atau enggak sih Bu sebenarnya? Maksudnya perlu apa ya? Perlu perhatian yang ekstra. Iya, mungkin beda kita bikin donat gampang, donat itu hanya begini-begini aja. Kalau brownies itu melalui step ini harus ini kayak gitu atau gimana? Sebenarnya kalau untuk stepnya brownies itu nggak rumit ya, nggak rumit. Cuman apa namanya, gula, telur gitu aja kan, dikopiok, terus pelelehan apa namanya DCC itu aja kan. Yang agak susah memang pada saat pengovenan. Ada beberapa teman yang belajar memang maksudnya yang bertanya pada saya, kenapa kok shiny-ku nggak keluar gitu? Kenapa gitu? Shiny itu kayak mengkilat gitu ya Bu? Mengkilat seperti ini itu namanya shiny. Makanya kan kalau brownies itu namanya shiny foodgy brownies. Nah, kalau dia nggak ada shiny-nya, karena dia takut kalau misalnya mungkin dia biasanya foodgy brownies gitu kan. Kadang karena kalau saya pernah memang ada orderan terus saya ini nggak keluar, itu pun saya sedih. Jadi intinya kenapa kok nggak bisa keluar gitu. Padahal itu keluarnya dari faktor apa? Margarin atau karena telurnya atau apa? Bukan, karena oven kebanyakan karena oven. Berarti meskipun kita tambah margarin, tambah apa belum tentu juga keluar gitu ya Bu ya? Iya, belum tentu keluar. Jadi memang kalau dengan oven. Ya, jadi kalau brownies itu memang harus benar-benar takarannya pas. Telur aja juga sebenarnya kalau terlalu besar atau terlalu banyak kecil, bukan ukuran telurnya. Ukuran telurnya juga kadang kan. Kalau saya kadang saya timbang. Iya. Saya timbang harus misalnya untuk yang besar ini berapa telur, harus berapa gram gitu. Kadang saya timbang. Tapi kalau pas banyak dan nggak kober, ya kadang langsung aja deh. Asalkan pada saat saya beli telur itu saya pilih yang sesuai saya, maksudnya sesuai ukuran yang saya pakai gitu. Oke, baik. Jadi ini bikin kue itu beda sama masakan ya. Iya, beda. Kalau masakan kan tinggal cemplung. Iya, nggak perlu timbang-timbangan deh kayaknya ya. Tapi kalau bikin kue kayaknya memang harus ditimbang deh daripada gagal nanti ya. Hampir juga sama kayak cake juga gitu. Kalau terlalu mixernya kita terlalu lama atau mungkin itu bisa bantat kan. Jadi kalau dikeluarkan jadi mimpes. Nah, cari chemistry-nya Mas kalau bikin kue. Jadi kalau bikin kue itu harus memang berteman. Yang paling utama itu berteman dengan oven. Aku bantet. Emang yang awal harus berteman dengan oven ya. Nah, kalau punya Mbak Dia ini kegagalan apa yang biasa ditemui? Kalau puding nggak ada yang gagal ya, langsung nggak jadi. Ada ya, langsung ya. Kan ada pakai cetakan. Nggak, maksud saya mungkin ada pernah nggak mungkin terlalu keras kayak gitu mungkin atau terlalu benyek kayak gitu misalnya. Kalau puding itu ngaduknya nggak diaduk terus, itu biasa pecah, susunya pecah, jadi kelihatan bergelombang kayak lumut. Oh ya, nah. Kalau puding itu cuma gitu aja, kan nggak perlu campurannya cuma biasa. Itu solusinya berarti harus diaduk ya, sering diaduk gitu. Ya. Oke, mungkin ditinggal kemana gitu ya. Meluber gitu. Iya, jadi lupa mengaduk. Saya kalau bikin kue mesti bantet, soalnya memang nggak bisa kalau nggak punya berteman sama oven tangannya. Itu ya, harus berteman. Terus pertanyaan ini dari tadi untuk Mbak Dia, apa sih sebenarnya ciri khas produk Naraswari ini? Kalau Naraswari itu di karakter. Kalau Naraswari dikenal karakter, kalau cuma hantaran buat kawinan itu jarang. Kalau karakter Naraswari, kalau di IG juga puding karakter, di GMB Google juga carinya puding karakter, langsung ketemu Naraswari. Di FB juga puding karakter. Jadi itu yang jadi ciri khasnya itu karakter. Ya, bener, karakter. Oke, jadi yang mau pesan-pesan puding karakter langsung ke Naraswari gitu ya. Puding Naraswari atau FB Diaeka Naraswari. Oke, nah ini sebenarnya jadi pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau pesen itu bagaimana caranya? Monggo silakan dua-duanya ini. Untuk brownies Amaryllis kalau mau pesen bisa ke WA saya di 081 331 329 363 atau langsung ke IG amaryllis.food atau juga bisa di FB di Dapur Amaryllis. Kalau puding Naraswari bisa langsung ke WA, kalau mau lihat galeri bisa di IG puding Naraswari
FB-nya Dia Eka Naraswari, WA-nya belum ya? WA-nya 0812338361169. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini mungkin harapan-harapan dari Mbak Sari dan Mbak Dia ya, kira-kira mungkin terhadap Dinas Koperasi atau UMKM Kota Sidoarjo ini harapannya apa sih supaya usaha-usaha masyarakat yang berkecimpung dalam UMKM ini bisa semakin berkembang. Misalnya Mbok Yo sesekali ini, seminggu sekali ada pelatihan-pelatihan, pendampingan atau kayak apa misalnya, ya kan? Kemudian saran-sarannya mungkin pada mereka juga pada sahabat-sahabat yang mungkin ingin meniru atau merintis seperti apa yang ibu-ibu lakukan ini. Apa? Monggo silakan. Mbak Sari. Kalau bisa sih ya, karena saya lihat kebanyakan UKM keluhannya hampir sama ya, yaitu tadi tidak punya tim ya, tidak punya tim sendiri ya. Banyak sekali keluhan seperti itu gitu kan, karena aku produksi sendiri, beli bahan sendiri ya kan, pemasaran sendiri, nganter sendiri kan gitu. Mana sempat untuk upload, bikin video dan lain sebagainya. Mungkin dari dinas bisa bukan hanya untuk pelatihan aja mungkin ya. Jadi mungkin bisa langsung ke praktek. Jadi istilahnya pendampingan. Jadi pendampingan apa yang mereka keluhkan gitu. Intinya gitu. Jadi misalnya aku nggak bisa nih bikin Shopee. Nah, kalau seperti UKM itu kan kalau belajar lewat intinya lewat teori ya. Hari ini ngerti, ntar besok ya nggak tahu gimana gitu kan. Jadi intinya mungkin mereka pengennya yuk praktek gitu. Bikinnya seperti ini nih gitu. Ntar bikin video seperti ini. Itu aja mungkin kalau dari saya. Oke, kalau dari Mbak Dia mungkin harapan dan sama aja ya. Sama aja kayak Mbak Sari. Semua keluhan nggak punya tim. Mungkin kalau Dinas Koperasi bisa menyediakan pendampingan mungkin lebih bagus gitu. Jadi bisa fokus gitu kan. Jadi bisa fokus misalnya kalau belajar ini langsung dipraktekkan atau mungkin langsung didampingi gitu. Jadi nggak cuman pelatihan sana sini tapi ntar besoknya lupa kan gitu. Biasanya kebanyakan teori pelatihan di sana seperti ini, pelatihan di sini seperti ini kan gitu. Namanya emak-emak ya Mas. Waktunya sampai rumah. Nah, waktunya juga dibagi-bagi kan. Karena kita sempat ngobrol sama beberapa UKM juga seperti itu, sama Mbak gitu. Akhirnya keluhannya kita hampir semua sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Sari juga Mbak Dia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan saya doakan semoga usahanya juga sukses, lancar, laris ya. Ordernya setelah wawancara di sini langsung meningkat. Tapi jaga kesehatan loh ya, karena kan masih belum punya karyawan. Jadi memang harus dibagi-bagi waktunya. Iya kan? Baik, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.